Al-hujurat berasal dari kata hujurat ditambah al. Ini ada kata hujurat tambah al di depannya. Hujurat jama' dari kata hujrah. Hujratun jama' dari kata hujrah. Apa artinya hujrah? Kamar. Baik. Saya bahas dari awal dulu. Hujrah, akar kata hurufnya itu ada 3 asalnya. Ha, jim, ra. Tanpa tak di ujungnya. Asalnya kalau digabungkan jadi hajarun. Artinya batu. Oke? Bisa batu yang kokoh gitu. Bata yang kokoh itu hajarun. Batu hitam, hajar aswad. Kalau batu itu, batu bata disusun jadi semacam sekat, ya. Dia belum berbentuk ruang, baru satu bagian. Seperti misalnya kalau ibu lihat Ka'bah, kan ada bagian yang tersekat ya di luarnya itu, berbentuk seperti pagar sekatan begini. Maka berubah namanya dari hajarun jadi hijrun. Ya. Area ini kenapa disebut dengan Hijr Ismail? Karena dulu ketika Nabi Ibrahim ditugaskan meninggikan pondasi Ka'bah, itu Nabi Ismail datang bawa batu, pengen bantu ayahnya. Jadi beliau susun itu di sisi yang sebelah sini. Ini Hajar Aswad sebelah sini. Kemudian di sini Nabi Ibrahim memulai Maqam Ibrahim, tapak kaki pertama kali, anaknya datang dari sini. Dan ingat Bu ya, anak itu belum balik. Belum balik. Ya, mungkin kalau diilustrasikan usia 3-5 tahun lah, 3 sampai 5 tahun. Jadi ibu bisa bayangkan, beliau melihat ayahnya sedang bekerja, ketika melihat itu ada rasa pada dirinya ingin membantu ayah gitu. Ya, beliau datang bawa batu. Dan Nabi Ibrahim itu jangan dibayangkan nabinya saja. Beliau sosok ayah, nabi, sibuk, saking sibuknya kadang jarang di rumah. Dan kita tahu ceritanya ketika anaknya terlahir, Sayyidina Ismail itu diperintahkan oleh Allah kan, coba dipindahkan tempatnya dulu ke Mekah. Bayi masih merah, diminta tinggal di Mekah, sedangkan beliau berada di area Palestina pada masa itu. Bertugas dari Irak, Babilonia, kemudian menyeberang sampai ke Palestina. Tapi yang paling dahsyat, di balik kesibukannya, itu masih sempat menengok, melihat perkembangan anaknya. Bagaimana asinya, tumbuh dengan siapa, berkawan dengan siapa, sampai ke mau kelahiran nanti ke atasnya. Sesibuk apapun ayah, kalau dia masih punya perhatian kepada anaknya, maka perhatian itu akan memancarkan pada hati anak itu satu gelombang yang memiliki rasa kepedulian terhadap ayah. Itu yang terjadi pada Ismail kecil. Ayahnya sedang bekerja, ia membawa batu untuk membantu ayah tanpa diminta. Itu peristiwanya nanti ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 127. Maka datang. Ya, sama dengan ibu juga. Jadi kalau ibu misalnya sedang mengerjakan sesuatu, tiba-tiba anak lewat gak mau bantu, nah, jangan dimarahi dulu, coba dicek sebaik apa perhatian orang tua kepada anak sehingga anak memberikan respon demikian. Itu salah satunya. Dan dahsyatnya gini Bu, ini yang paling dahsyat. Ketika baligh, baru naik baligh, turun perintah, sembelih anakmu. Ya, itu yang di As-Saffat ayat 102 sampai 109 itu. Inni ara fil manami anni azbahuka. Ya bunayya, wahai anak yang sangat bapak sayangi, tadi malam bapak mimpi nyembelih kamu. Fanzur mada tara, pendapat kamu bagaimana? Ibu pulang dari pengajian ini, kasih tahu sama anak yang gak ikut, tadi di pengajian, mama terinspirasi menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu gitu ya? Jangan dipotong videonya ya, ini contoh. Mama sehat tuh pengajian bid'ah itu. Apa yang dikatakan Ismail? Ya abati. Jadi ada abi, ada buya, ada abati, itu berbeda. Abi itu panggilan hormat. Buya panggilan sayang. Bisa karena genetik, ya, misalnya secara biologis, bisa karena faktor lain seperti keilmuan. Sayang karena ilmunya, sayang karena baiknya. Buya Hamka, saya panggil Buya, tapi belum pernah bertemu dan bukan ayah kami. Tapi baiknya, ilmunya kita sayang dengan itu. Kalau kita gabungkan Buya karena sayang dan Abi, ayah karena hormat, itu jadi abati namanya. Ya abati, duhai ayah, karena hormatku dan sayangku padamu, if'al ma tu'mar, cepat kerjakan apa yang diperintahkan dalam mimpi itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang sabar. Ibu cari buku namanya Akhlaq lil Banat untuk perempuan, Akhlaq lil Banin untuk laki-laki. Sudah ada terjemah bahasa Indonesianya, dikarang oleh Syekhul Ustadz Umar Ahmad Baraja.
Di jilid yang ketiga, warna biru, itu nanti ada kisah ketika akan disembelih itu. Ya, beliau menyampaikan 3 hal. Duhai ayah, mohon kencangkan ikatanku supaya nanti aku tidak bergerak atau merontak ketika perintah itu dilakukan, agar gerakanku yang terjadi nanti tidak membuat engkau ragu untuk melaksanakan perintah Allah. Nanti akan jadi sunnah mengikat hewan dengan cara yang baik saat nanti kurban. 2, ayah, mohon tajamkan pisau sebelum perintah itu dilakukan, sehingga bisa mempercepat proses berlangsungnya penyembelihanku atas perintah yang telah sampai padamu. 3, ayah, mohon lepaskan kain luarku ini, dan tolong mohon lipatkan yang terbaik dan berikan kepada ibunda, ibu yang sangat aku cintai dalam hidupku, sebagai kenangan akhirku. Itu Ismail. Makanya di Quran disebut gulamun halim, orang cerdas yang sangat perasa. Halim. Ya, balik ke sini. Jadi itu tadi sedikit perpanjangan dari kata Hijr. Mengapa ada Hijr Ismail? Salah satunya bukan sekadar menunjukkan ini bagian Ka'bah yang dulu sempat tidak tersempurnakan dalam renovasi karena terjadi kebakaran, tapi Nabi tidak memerintahkan tutup langsung, tidak. Uang ada, tapi dilestarikan menjadi bagian khusus di sini untuk tujuan 2 hal. Bagi orang yang ingin sholat di dalam Ka'bah tapi tak punya kesempatan masuk lewat pintu yang di sini, bisa sholat di area Hijr Ismail. Karena itu sama hukumnya dengan di dalam Ka'bah. Yang kedua, untuk mengenang peristiwa itu, agar setiap yang tawaf pulang ke rumah memiliki akhlak seperti Ismail dan harmoni keluarga seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ini, bidang ini disusun jadi bidang ruang, bentuk ruang, ada ruangnya. Jadi kamar. Atau rumah sangat sederhana. RS7. RS7. Ya, rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja susah. RS7. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja susah. Maka berubah namanya menjadi hujrah. Apa namanya? Hujrah. Sehingga kamar sering disebut dengan hujrah karena simpel. Tapi jangan lupa, kalau di Arab ingin menggambarkan rumah yang sangat sederhana, sesuai kebutuhan saja ruangannya, simple, maka disebut namanya dengan hujrah. Kalau rumahnya nyaman, ruangannya banyak, itu disebut dengan bait namanya. Ya, tempat beraktivitas. Kalau kita cuma singgah di situ kayak villa, singgah atau rumah-rumah dubes, singgah rumah dinas, disebut manzil namanya. Jelas? Nah, ini kalau dijamakkan bentuknya banyak, bukan cuma satu rumah sederhana yang tipenya sangat sederhana, seperti kamar-kamar biasa. Dibuat 1, 2, 3, 4, 5, sampai jumlahnya 9 misalnya, maka dijamakkan hujurat. Ini. Tapi kalau kita ingin khususkan, rumah-rumah sederhana yang ini, bukan yang lain. Yang ini yang akan kita bahas, bukan rumah yang lain. Karena tipe rumah sederhana pun banyak, di Indonesia ada, ya, di Bandung ada, di Bekasi ada, di tempat lain ada, di Afrika juga banyak. Yang saya maksud yang ini, bukan yang lain. Maka tambahkan al di depannya. Al itu seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Ya, there are so many cars outside. Terus kita akan katakan yang ini bukan yang lain. Oh, I mean the car, ya, itu mobil yang itu bukan yang lain. Oke. Sini pakai alif lam. Al-hujurat. Yang saya ingin maksudkan, ingin saya bahas, rumah-rumah sederhana yang ini bukan yang lain. Yang dimaksud al-hujurat di sini adalah rumah-rumah istri-istri Nabi yang dibangunkan oleh Nabi SAW. Tapi tipenya sangat sederhana. Paham sampai sini? Paham. Nabi itu orang kaya atau orang miskin?